Penjelasan Ustadz Felix soal dinosaurus dan cara berpikir orang Indonesia. Oke. Terus ada komen nih masuk. Kalau masa dinosaurus ada, alhasil nanti saya malah mempertanyakan Al-Quran, Bang. Makanya saya tidak percaya 100%. Jauh amat. Dinosaurus. Ini kan lu lagi bahas tangan T-Rex untuk apa? Ya, dia bilang dia tidak percaya dinosaurus. Oke. Terus soalnya kalau saya percaya dinosaurus ada, masa dinosaurus ada, saya tidak percaya Al-Quran. Wah, di sini sejujurnya emosi waktu itu baca. Emosinya bukan karena dia nggak percaya dino, itu sebenarnya bodo amat. Cuma statement lanjutannya itu loh. Jadi kayak Nggak nyambung. Umat Islam udah sejauh ini ya ininya ya. Iya Terpuruk dalam hal apa ya? Cara berpikir gitu. Ya, sikap. Nah, yang pengen saya tanya pertama adalah sebenarnya dinosaurus tuh di Al-Quran tuh gimana sih letaknya tuh di mana? Aku sampai sekarang tuh masih nyari ayat-ayat Quran tentang dinosaurus. Oke, iya. Jadi nggak ada kan sebenarnya kan ayat Sebenarnya tidak ada. tentang dinosaurus. Nah, tapi bukan berarti dinosaurus nggak ada. Karena kalau jadi gini ya, ini benar kata lu, pola pikir ini penting banget. Salah satu pola pikir orang Indonesia itu adalah instant gratification. Semuanya itu pengennya instan, hasilnya tuh pengen instan. Benar. Termasuk kesimpulan juga harus instan. Contoh ya, kalau Felix nggak temenan sama Koi berarti Felix musuhan. Itu cara berpikir kesimpulan instan. Jump to conclusion. Padahal kita kan bukan hanya musuhan. Iya kan? Kita kan saling berkonspirasi. Kalau Anda tahu chat-chat saya sama Doi, wah kacau. Iya kan? Itu jump to conclusionnya terlalu cepat. Benar. Karena mereka pengen instan segala-gala macamnya. Nah, contohnya lagi misalnya, kalau Felix tidak memaki seseorang berarti Felix dukung seseorang, nggak gitu juga. Oke. Nah sama kayak tadi, kalau Al-Quran tidak mention tentang dino berarti dino nggak ada. Ini cara berpikir kayak apa nih? Ini namanya logical fallacy kan gitu kan ya. Atau segala sesuatu yang misalnya di-mention di dalam Al-Quran belum tentu juga cuma itu doang. Nah makanya di dalam Al-Quran sebenarnya ya, bukan di dalam Al-Quran. Sebenarnya di dalam pola pikir Islami sebenarnya hal-hal kayak gini juga di-mention. Ada pola-pola pikir. Contoh misalnya ya, ada di dalam Islam namanya mafhum mukhalafah atau pemahaman berkebalikan misalnya. Ada tuh, tapi nggak semua bisa dipakai kaidah ini, nggak semua. Ada yang kemudian ada kaidahnya misalnya begini ketika kita berbicara dalam Al-Quran. Kalau dikitnya aja nggak boleh, apalagi banyaknya misalnya. Contoh, jangan mengatakan pada orang tua apalagi mengatakan pada orang tua yang lain misalnya. Ya kayak misalnya tit gitu ya, itu gak boleh. Misal dasar anjing misalnya itu gak boleh. Nah itu kecilnya. Maksudnya antum ya. Nah betul, antum. Iya ancur. Iya apalagi ancur gak boleh. Nah jadi artinya itu adalah yang dikit, apalagi yang banyak gak boleh. Ini pola pikir nih. Nah jadi pola pikir semacam ini menurutku adalah justru pola pikir yang bertolak belakang daripada pola pikir yang diajarkan di dalam agama. Tapi